Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hairunisa Kholan Sadida dengan NIK Mahir 171. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah ergonomi mengenai analisis tempat belajar berdasarkan prinsip ergonomi. Objek yang saya amati adalah meja belajar pribadi yang saya gunakan sehari-hari dengan menggunakan laptop dan tablet. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan identifikasi masalah ergonomi yang saya temukan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, ini merupakan tempat belajar yang saya gunakan sehari-hari. Terdapat laptop, tablet, mouse, lampu meja, serta kursi plastik tanpa bantalan penyangga di punggung. Meja memiliki ukuran yang cukup minimalis dengan banyak barang di sisi sebelah kiri seperti perlengkapan skincare dan alat lainnya. Pencahayaan utama saat belajar berasal dari lampu meja yang berada di belakang tablet. Terdapat beberapa faktor resiko ergonomi yang saya temukan. Yang pertama, posisi leher dan kepala cenderung menunduk. Berdasarkan pengamatan, layar laptop memang sudah menggunakan penyangga sehingga sedikit lebih tinggi. Namun, posisi tablet masih berada cukup rendah di atas meja. Ketika belajar menggunakan tablet atau membaca materi, kepala cenderung menunduk dalam waktu yang lama. Hal ini berpotensi menyebabkan nyeri pada leher, bahu, serta ketegangan otot apabila dilakukan secara terus-menerus. Faktor yang kedua yaitu kursi kurang mendukung postur tubuh. Kursi yang saya gunakan merupakan kursi plastik dengan sandaran yang tidak memiliki bantalan. Saat duduk lama mengerjakan tugas, punggung beresiko kurang tersangga dengan baik sehingga tubuh mudah membungkuk. Kondisi ini dapat menyebabkan pegal pada pinggang dan punggung bawah. Faktor yang ketiga yaitu area relatif sempit dan jangkauan tangan kurang optimal. Ukuran meja cukup terbatas dan terdapat banyak barang di sisi kiri serta area sekitar laptop. Posisi mouse berada agak ke depan dan ruang gerak tangan menjadi lebih terbatas. Kondisi ini dapat membuat tangan cepat lelah dan postur tubuh berubah karena harus menyesuaikan posisi benda-benda di meja. Nah, menurut saya tempat belajar ini belum sepenuhnya ergonomis karena posisi layar belum seluruhnya sejajar dengan pandangan mata. Kursi belum mendukung posisi duduk ideal dan area meja relatif sempit untuk aktivitas belajar dengan laptop serta tablet secara bersamaan. Selain itu, pencahayaan lampu yang hanya fokus di satu sisi dapat membuat mata cepat lelah ketika belajar pada malam hari. Yang selanjutnya adalah analisis beban, kelelahan fisik, mental, dan emosional. Menurut saya, kelelahan fisiknya saat belajar dalam durasi lama dapat muncul rasa pegal pada leher, bahu, punggung, dan pinggang akibat posisi duduk yang kurang ergonomis. Penggunaan laptop dan tablet juga membuat mata lebih cepat lelah karena terlalu lama menatap layar, terutama saat belajar malam hari dengan pencahayaan yang terbatas. Jika kelelahan mental, penggunaan banyak perangkat sekaligus seperti laptop dan tablet dapat meningkatkan fokus belajar, tetapi juga berpotensi membuat konsentrasi menurun apabila digunakan terlalu lama. Ketika tugas banyak, kondisi meja yang cukup padat juga dapat mempengaruhi kenyamanan belajar dan membuat pikiran lebih cepat lelah. Kelelahan emosional. Apabila tugas menumpuk atau materi sulit dipahami, suasana belajar di ruang yang sempit dapat memunculkan rasa jenuh, stres ringan, dan mudah kehilangan motivasi. Kondisi tubuh pun mulai pegal juga dapat mempengaruhi suasana hati selama belajar. Selanjutnya, desain tempat belajar yang ideal berdasarkan ergonomi. Menurut saya, agar lebih ergonomis, beberapa perbaikan dapat dilakukan. Yang pertama, posisi laptop sebaiknya dinaikkan lagi agar layar benar-benar sejajar dengan mata dan menggunakan keyboard eksternal agar posisi tangan tetap nyaman. Yang kedua, tablet dapat menggunakan penyangga yang lebih tinggi supaya kepala tidak terlalu menunduk saat membaca materi. Yang ketiga,
Penggunaan bantalan kursi atau penyangga punggung dianjurkan agar posisi duduk lebih nyaman dan tidak cepat pegal. Selain itu, meja belajar perlu dirapikan dengan mengurangi barang yang tidak berkaitan dengan aktivitas belajar, agar ruang gerak menjadi lebih luas. Pencahayaan ruangan juga dapat ditingkatkan dengan lampu yang lebih menyebar sehingga mata tidak cepat lelah. Kesimpulan dari hasil ini yaitu tempat belajar sudah cukup nyaman dan rapi, namun masih terdapat beberapa risiko ergonomi seperti posisi leher menunduk, kursi yang kurang menopang tubuh, serta area meja yang relatif sempit. Dengan melakukan beberapa penyesuaian sederhana, tempat belajar dapat menjadi lebih nyaman, sehat, dan mendukung produktivitas belajar dalam jangka panjang. Demikian pemaparan hasil analisis ergonomi tempat belajar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.